Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christine Borosinaga. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu fungsi-fungsi manajemen dalam pengembangan substansi pendidikan di Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu manajemen. Manajemen merupakan suatu tingkah laku manusia yang kooperatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan kepemimpinan yang teratur. Sedangkan manajemen pendidikan yaitu proses kerjasama dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan umumnya bertujuan untuk mengelola pendidikan secara efisien dan efektif, baik dari pendekatan teori maupun pendekatan praktik. Substansi administrasi manajemen pendidikan terdiri dari 6. Yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum artinya program pendidikan jasmani perlu menyenangkan sehingga menjadi efektif. Kurikulum harus ketat, yaitu tidak hanya berolahraga untuk bersenang-senang, tetapi perlu memberi siswa keterampilan. Kurikulum juga membantu penilaian kesehatan, kebugaran, dan jasmani. Yang kedua, manajemen peserta didik. Maksudnya, pelaksanaan manajemen peserta didik dapat dilihat dari tersedianya ekstrakurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, psikomotorik, dan mengembangkan bakat minat. Di sekolah kita dapat melihat tersedianya ekstrakurikuler sepak bola, bola basket, bola voli, badminton, dan kegiatan olahraga lainnya. Yang ketiga, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Guru penjas bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan lapangan dan peralatan olahraga. Dalam pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, proses pembelajaran didukung oleh sarana dan prasarana. Misalnya, pada saat akan melakukan aktivitas belajar, maka guru akan menyediakan lapangan seperti lapangan sepak bola untuk bermain sepak bola, badminton untuk bermain badminton, dan yang lainnya. Peralatan olahraga terdiri dari bola, meja, dan lain sebagainya. 5. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Maksudnya proses komunikasi sekolah dan masyarakat bertujuan untuk menanamkan kesadaran bahwasannya pendidikan olahraga itu sangat penting. Karena kita tahu sendiri bahwasannya kalau kita melakukan olahraga, kita akan mempunyai kebugaran jasmani yang sehat. Yang keenam, layanan khusus. Yang pertama, layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling ini digunakan para guru penjas untuk mengetahui sampai di mana bakat minat, kekurangan dan kelebihan dari anak didiknya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, layanan perpustakaan yang digunakan oleh peserta didiknya untuk mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan seperti dari buku. Yang ketiga, layanan kantin. Yang keempat, layanan kesehatan seperti UKS. Hal ini akan digunakan oleh guru penjas apabila anak didiknya mengalami cedera pada saat proses pembelajaran. Yang kelima, transportasi. Transportasi digunakan apabila anak didiknya mengikuti ajang perlombaan atau pertandingan dalam kegiatan keolahragaan. Yang keenam, layanan asrama. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Proses menetapkan tujuan, menyediakan fasilitas, dan lingkungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, guru penjas biasanya menyusun perencanaan berupa materi yang akan ia sampaikan. Misalnya, ia akan menyampaikan materi sepak bola, maka sang guru akan membawa anak didiknya ini ke lapangan sepak bola untuk melakukan proses pembelajaran dan akan menyediakan peralatan seperti bola, kun, fluid, dan lain sebagainya dalam menunjang aktivitas belajar. Yang kedua, pengorganisasian. Proses pembagian kerja ke dalam tugas yang lebih kecil. Dalam pendidikan jasmani, guru penjas biasanya akan membentuk beberapa kelompok dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pengarahan. Ditujukan untuk membimbing bawahan agar menjadi individu yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang memadai. Yang keempat, pengawasan. Diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil yang telah dicapai.
Yang kelima, koordinasi. Pengkoordinasian ini dapat dilakukan melalui rapat kerja dan memberikan hasil dari suatu kegiatan yang telah dilakukan. Dalam proses belajar mengajar, biasanya di akhir pembelajaran, guru Penjas akan mengumpulkan anak siswanya untuk memberikan evaluasi seperti kesalahan yang dilakukan, bagaimana teknik yang benar. Dari pemaparan materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya manajemen pendidikan merupakan proses mengoptimasi sumber daya kependidikan yang tersedia dan dapat diakses untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf dalam pemaparan saya tadi terdapat kekurangan. Terima kasih, salam olahraga.